wabarakatuh. Halo Sobat Evergreen, selamat datang di podcast Cekungan BEM UPN Veteran Jakarta. Yang hari ini akan mengangkat tema spesial nih, yaitu Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional, yaitu dengan judul Bumi Butuh Bantuanmu. Saya Safira Kaila Tatsbita, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah tahun 2021, akan menjadi moderator yang menemani kalian pada hari ini. Nah, hari ini saya tidak sendiri loh teman-teman, saya sudah kedatangan Bapak Diki Pelupesi selaku Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Beliau juga merupakan dosen psikologi Universitas Indonesia. Kepada Bapak Diki Pelupesi kami ucapkan selamat datang di podcast Cekungan. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah mengundang saya. Iya, sama-sama Bapak. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Ya, amin. Oke. Kita langsung mulai aja nih Pak. Nah, kita kan sekarang lagi ngangkat tema yaitu Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional nih. Ketika ngomongin yang namanya Hari Pengurangan Bencana, pasti kan lengkap banget dong sama kondisi alam dan bencana di dunia, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Nah, boleh dong Pak ceritain menurut Bapak bagaimana sih kondisi alam dan bencana di dunia dan Indonesia terkini nih? Mungkin bisa dimulai dari... Jadi kalau kita bicara bencana sebetulnya bisa dikatakan kita tidak akan pernah lepas dari bencana ya, baik di dunia ataupun di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara bencana hari-hari ini ya di dunia itu sebenarnya kita semua sekarang sedang menghadapi bencana yang sama, yaitu krisis akibat perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu kemudian menjadi masalah buat semua orang di dunia ini gitu. Dan kita tahu ada yang kemudian terdampak begitu besar karena perubahan iklim ini, ada yang kemudian belum terlalu terdampak gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita sebetulnya bisa dikatakan begitu terdampak ya dengan perubahan iklim. Dan kalau pernah mendengar istilah ada pulau-pulau yang tenggelam ya, nah itu sebenarnya satu contoh ya bahwa perubahan iklim meningkatkan atau menaikkan permukaan air laut ya, air muka laut, sehingga kemudian menimbulkan sejumlah pulau itu terancam tenggelam. Nah, akibat perubahan iklim ini juga, dan ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, kalau kita bicara perubahan iklim, itu kemudian dampaknya adalah ke krisis pangan ya, karena kemudian di masa-masa yang lalu ketika iklim belum menjadi masalah, perubahan iklim itu belum menjadi masalah, ibaratnya kita sebagai manusia itu punya penghidupan ya dari bercocok tanam ya, dari segala aktivitas kita untuk kemudian kita bisa survive, bisa bertahan hidup kan kemudian dari pangan kita. Nah, akibat krisis iklim ini, perubahan iklim ini juga berdampak pada food security ya, jadi ketahanan keamanan pangan gitu. Nah, ini dampaknya gitu ya. Dan perubahan iklim yang lain menyebabkan misalnya ya seringnya terjadi cuaca ekstrim ya, dari cuaca ekstrim itu kemudian menimbulkan masalah banjir, longsor, banjir bandang, dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain termasuk di negara-negara barat gitu ya. Belum lama kan kita bisa lihat di berita ya, beberapa negara Eropa Barat, Jerman, Austria gitu ya, mereka mengalami banjir besar yang kemudian menimbulkan banyak korban gitu ya. Jadi sebetulnya yang problem yang sekarang bersama-sama sedang dihadapi dunia termasuk Indonesia adalah akibat perubahan iklim gitu ya. Nah, dan itu juga dampaknya macam-macam, termasuk kemudian anomali cuaca ya, makin sering banyak badai, makin sering banyak siklon gitu, terus kemudian akibatnya kemudian kebakaran hutan, kebakaran lahan ya, dan itu terjadi di negara-negara di barat sana juga, selain kita juga mengalami gitu ya. Nah, ini contoh yang sama gitu, dan itu bisa implikasinya macam-macam, dari kalau kemudian anomali cuaca itu terjadi secara ekstrim, musim panas atau musim keringnya
atau musim kemarau itu berkepanjangan, kita kemudian berhadapan dengan potensi risiko yang lain, yaitu adalah gagal panen ya, terus terjadi kelaparan dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kalau yang dunia ya kita sebut krisis perubahan iklim ini menjadi masalah bersama gitu. Nah, kalau kemudian dalam konteks Indonesia atau dalam konteks-konteks tertentu itu tergantung kemudian dengan situasi kondisi masing-masing. Seperti Indonesia kan kemudian kita tahu ya, kita punya kondisi konteks di mana kita berada di namanya cincin api, ring of fire. Nah, ring of fire di Indonesia kemudian menimbulkan risiko yang lain, berdampak hal yang lain ya. Kita jadi sering mengalami fenomena-fenomena alam geofisika seperti gempa ya, diikuti dengan tsunami, terus kemudian juga erupsi gunung api karena kebetulan kita punya banyak sekali ratusan gunung api aktif gitu. Nah, tetapi ya itu tadi kita juga berhadapan dengan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, krisis perubahan iklim. Nah, selain kemudian hal-hal yang sifatnya bencana yang dipicu oleh fenomena-fenomena geofisika ya, geologi, karena kemudian posisi geologi kita juga berhadapan dengan potensi bencana yang lain ya. Bencana yang lain apa gitu ya, kalau pernah mendengar istilah NATEC disaster ya, bencana nanya itu natural, teknya itu adalah technological ya. Kita sebenarnya berhadapan dengan potensi bencana hybrid ya. Ketika misalnya ada satu bencana alam yang kemudian dia memicu men-trigger bencana lain. Anda misalnya bisa bayangkan ketika terjadi gempa atau tsunami, lalu kemudian instalasi vital ya, atau kemudian industri-industri kimia, biochemical atau chemical yang berada di misalnya di pinggir pantai, itu kan kemudian menjadi rentan kemudian juga mengalami kecelakaan industri atau kegagalan teknologi yang kemudian mengakibatkan bencana itu makin membesar. Jadi ya, kalau kita bicara potensi bencana di dunia dan di Indonesia ya kita memang harus terus waspada ya, karena kita akan terus-menerus hidup dengan risiko, dengan ancaman yang tadi saya sebutkan. Nah, mau tidak mau kemudian kita bicara pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction, dan pengurangan risiko bencana ya, itu jadi ada semacam istilah atau frase ya, bisnis gitu ya. Risiko bencana itu adalah urusan semua orang, itu urusan termasuk kemudian urusan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa harus punya perhatian, karena kemudian kalau kita bicara konteks dunia tadi, tetapi terlebih lagi kita bicara konteks Indonesia, kita berhadapan dengan potensi bencana yang dipicu oleh fenomena alam, kemudian kita juga berhadapan dengan kondisi perubahan iklim ya. Kita sekarang justru lebih banyak mengalami bencana yang disebut dengan hydrometeorological ya, hidrometeorologis, yang dipicu oleh fenomena-fenomena iklim alam gitu ya, yang kemudian mengakibatkan bencana yang lain. Selain kemudian kita berhadapan dengan potensi bencana yang kita sebut sebagai human made disaster ya, akibat ulah manusia gitu. Dan itu kita juga berhadapan dengan, kalau dalam konteks Indonesia kita kebetulan punya undang-undangnya adalah potensi bencana konflik sosial. Ini juga menjadi satu potensi bencana yang harus kita perhatikan. Jadi ya, bencananya, potensi bencana, risiko bencana tinggi, dan memang terlihat ya, data menunjukkan di Indonesia itu sejak tahun 2000-an ya sampai sekarang itu tren jumlah bencananya terus meningkat ya gitu. Meskipun kemudian kalau kita bicara jumlah angka kematian itu fluktuatif ya, tergantung kemudian ada tidaknya bencana besar yang kemudian mengakibatkan fatalitas atau kematian yang besar. Misalnya contoh di tahun 2004 kalau dibandingkan dengan tahun 2010 ke atas gitu ya, secara kejadian, secara insiden itu tidak setinggi misalnya tahun 2020 bahkan, tetapi kemudian karena ada
gempa besar dan diikuti dengan tsunami ya di Aceh dan Nias, jumlahnya besar. Nah, tetapi apapun itu ya kita berhadapan dengan risiko bencana yang memang ada di sekitar kita, dan kecenderungannya data menunjukkan terus ada peningkatan kejadian, dan artinya pengurangan risiko bencana itu memang harus jadi agenda penting dan menjadi urusan semua orang, semua pihak termasuk mahasiswa. Oke, berarti dapat ditarik poinnya ya Pak ya, bahwa sebenarnya emang yang namanya bencana itu nggak akan lepas dari dunia ini gitu, baik itu Indonesia sendiri ataupun di dunia. Terutama kita sekarang Betul. lagi ngadepin yang namanya perubahan iklim ya Bapak ya, betul ya? Ya, ya. Oke. Lalu juga tadi Bapak sempat menyebutkan adanya human-made disaster ya, dan yang bisa disimpulkan bahwa human-made disaster ini sering banget terjadi, pasti nggak akan lepas nih gitu kan. Dan ini kan kaitannya sama gaya hidup masyarakat nih Pak. Kira-kira menurut Bapak gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan tidak bertanggung jawab itu sangat berdampak gak sih kepada bencananya itu sendiri? Ya, jelas ya. Kemudian konsumsi kita, kebutuhan kita itu kemudian memicu perluasan industri. Ya, perluasan industri itu kemudian mendorong terjadinya perusakan alam di tengah kemudian perubahan iklim itu nyata terjadi gitu. Jadi Anda bisa bayangkan ketika kita tidak bisa menyetop konsumsi kita, dalam pengertian konsumsi yang kemudian berimplikasi terhadap perusakan lingkungan atau alam gitu ya, maka kemudian sudah di satu sisi kita sedang berhadapan dengan perubahan iklim, di sisi lain kemudian itu bisa makin merusak lingkungan kita, dan siapa yang kemudian menanggung gitu ya kita gitu. Jadi kita yang merusak alam atau iklim juga terjadi karena kemudian populasi dunia ya yang mendiami bumi ini ya. Jadi kita seperti sedang mendekati masalah gitu kalau kita tidak melakukan pengereman ya sebenarnya gini, konsumsi tidak terhindarkan gitu ya, tetapi kemudian yang perlu dipastikan adalah dorongan konsumsi itu tidak lantas membuat kita menjadi tidak hidup harmoni dengan alam gitu. Nah, sekarang misalnya kita bicara tentang pandemi gitu ya gitu. Saya bukan ahli epidemiologi, saya bukan ahli virologi tentang virus gitu ya gitu. Tetapi kan sebetulnya kalau kita bicara virus itu kan organisme gitu ya gitu. Organisme, dia makhluk hidup gitu. Kan pertanyaan dari mana dia datang gitu ya gitu. Nah, jangan-jangan ini mungkin ada kaitannya dengan perubahan iklim, kerusakan alam gitu ya. Karena juga beberapa ahli memprediksi gitu ya bahwa COVID-19 itu bukan pandemi terakhir yang akan kita hadapi ya. Jadi ada kemungkinan pandemi lain, dan pandemi lain itu kan akan datangnya lebih cepat, siklusnya lebih pendek dibandingkan dengan pandemi sekarang yang kita hadapi, yang sebelumnya itu kan kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu ya, Spanish flu gitu. Nah, ada yang memprediksi ini juga terkait dengan kondisi kerusakan alam, kerusakan lingkungan, karena kan virus itu adalah organisme gitu. Jangan-jangan dia terkait dengan mekanisme perubahan alam yang terjadi begitu. Nah, ini yang harus kita jadikan dalam pertimbangan kita gitu ya. Bahwa bisa jadi pandemi ini ya karena ulah manusia begitu ya, bukan karena ulah semata-mata si virusnya gitu. Jadi dari mana kemudian datang itu pertanyaannya sebetulnya gitu. Ya, berarti memang yang namanya konsumsi itu kan memang manusia pasti butuh sesuatu untuk dikonsumsi ya. Cuma mungkin pertumbuhannya yang bikin nggak harmonis dengan alam gitu. Terus terlebih lagi tadi juga pandemi itu kan sebenarnya berarti pandemi itu sama aja kita bisa. Betul. Karena akan terjadi lagi gitu mungkin di masa yang akan datang gitu. Nah, kita kan ngomongin karena menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ya,
ada satu jenis bencana yang disebut non-alam, bencana non-alam, dan pandemi itu termasuk dalam kategori bencana non-alam gitu ya. Jadi sekarang ini kita sedang menghadapi bencana yang terus-menerus kita rasakan dari sejak 1,5 tahun yang lalu, ya lebih dari 1,5 tahun yang lalu, dan di saat yang sama juga kita berhadapan dengan resiko atau potensi bencana yang mengancam kita ya, dan kita akan mengalami tahun lalu gitu ya. Kita menghadapi pandemi, terus kemudian terjadi gempa di Sulawesi Barat, terus kemudian di NTT ada siklon gitu ya gitu. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Oke, berarti memang pandemi itu termasuk bencana non alam ya kategorinya ya Bapak ya? Betul, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke. Nah, kalau kita ngomongin bencana, dari tadi kan kita udah ngomongin yang namanya bencana itu nggak akan lepas nih. Tapi kan kita juga butuh yang namanya pencegahan ya, Pak. Terutama mitigasi bencana nih. Menurut Bapak, seberapa pentingnya sih kita sebagai masyarakat untuk memahami mitigasi bencana itu apa gitu? Ya, jadi gini. Sebelum kita bicara mitigasi, ya kita perlu memahami apa yang kita sebut sebagai risiko bencana, gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita punya berbagai macam risiko bencana. Kita punya risiko bencana yang dipicu oleh fenomena alam, ya erupsi, gempa, tsunami, gitu ya. Kemudian kita juga punya risiko ya yang dipicu oleh fenomena alam yang lain yang terkait dengan perubahan iklim, gitu ya. Yang kemudian kita berhadapan dengan bencana yang namanya hydrometeorological disaster atau bencana hidrometeorologis ya. Banjir bandang, tanah longsor, itu contoh sebetulnya ada fenomena hidrometeorologis yang kemudian memicu terjadinya kejadian bencana gitu. Nah, belum lagi kemudian kita punya resiko sosial, resiko juga pandemi. Nah, ini semua kita sebut disaster risk ya, resiko bencana gitu. Nah, tentu kita perlu melakukan upaya. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai pengurangan risiko bencana. Jadi, bagaimana risiko bencana itu kemudian bisa kita kendalikan, bisa kita kelola, bisa kita kurangi ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi risiko bencana itu kita sebut sebagai mitigasi gitu ya gitu. Nah, mitigasi secara teori ada dua jenisnya. Yang pertama yang kita sebut dengan mitigasi struktural, yang kedua adalah strategi non struktural gitu. Apa yang dimaksud dengan strategi struktural, mitigasi struktural? Jadi mitigasi yang kemudian memanfaatkan teknologi, mitigasi yang kemudian misalnya gini, mitigasi resiko gempa, gitu ya. Jadi gempa itu tidak pernah membunuh manusia sebetulnya. Ya. Jadi bukan gempa yang membunuh manusia, bukan gempa yang melukai manusia, tetapi yang melukai atau membunuh manusia ketika terjadi gempa adalah bangunan yang tidak kuat, bangunan yang tidak memenuhi building code, itu ya, atau sekolah yang tidak tahan gempa, rumah sakit yang tidak tahan gempa, pasar yang tidak tahan gempa, gitu ya. Jadi bangunan-bangunan yang tidak tahan gempa karena dia tidak memenuhi standar misalnya kekuatan bangunan atau building code gitu ya gitu. Nah, ini yang kita sebut mitigasi struktural. Bagaimana kemudian bangunannya itu dibuat kuat, kokoh ya, begitu juga infrastruktur publik gitu ya gitu. Sehingga ketika terjadi gempa misalnya itu tidak akan melukai, tidak akan membunuh manusia yang tinggal di gedung itu atau di rumah itu atau berada di sekitar infrastruktur tersebut. Nah, itu mitigasi struktural. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi ya, termasuk teknologi untuk mendeteksi, teknologi untuk kita sebut sebagai early warning ya, early warning and detection and system gitu. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mitigasi yang sifatnya non struktural ya, atau sering orang menyebutnya sebagai mitigasi kultural gitu ya. Di sini apa? Ya, di sini adalah aspek manusianya ya, aspek komunitasnya gitu ya, aspek budayanya gitu. Nah, ini semua harus bermula dari pengetahuan ya, harus bermula dari kesadaran gitu. Nah, kita harus mulai untuk membuat orang siap, komunitas untuk siap mau melakukan mitigasi ya. Kita punya budaya untuk siap siaga terhadap bencana itu dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu paham bahwa kemudian
kita itu tinggal di wilayah yang beresiko. Nah, dua ini harus seimbang, ya, mitigasi yang sifatnya struktural dan mitigasi yang sifatnya non struktural gitu. Boleh kita berinvestasi ya terhadap teknologi, peralatan, deteksi dan sebagainya, termasuk kemudian membangun bangunan-bangunan yang kokoh misalnya gitu ya, mengantisipasi gempa contohnya. Tetapi kita juga jangan lupa ya, kita harus punya budaya gitu ya. Manusia itu harus punya kesiapsiagaan gitu. Nah, ini harus seimbang ya gitu. Nah, mahasiswa ini menjadi penting gitu ya, karena menjadi bagian dari populasi, dari komunitas ya. Apakah kemudian mahasiswa di sini kemudian punya budaya aman, budaya safety gitu ya. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan. Ya baik, berarti dapat di point out ya Bapak bahwa pemahaman mitigasi di masyarakat sendiri itu penting banget, dan bahkan mitigasi tadi ada dua ya, struktural dan non struktural yang kaitannya dengan kultur atau manusia sendiri, dan itu harus berjalan seimbang. Nah, pastinya kan dalam menjalankan mitigasi itu apalagi tadi harus seimbang ya antara struktural, non struktural, pemahaman dan kesadaran. Itu kan pasti banyak tantangannya ya Bapak ya dalam menjalankan mitigasi bencana gitu. Terutama di Indonesia sendiri nih. Apa sih Pak tantangannya menurut Bapak di Indonesia dalam menjalankan upaya mitigasi bencana? Ya, sebetulnya yang paling mendasar kalau kita lihat dari mitigasi non struktural dulu ya, gitu ya, kesadaran ya, pemahaman bahwa kita hidup di satu wilayah yang punya banyak tadi resiko, ya. Resikonya tuh nggak hanya satu, resikonya macam-macam gitu ya, dan ini semua harus kita kurangi resiko ini gitu. Kita harus siap siaga gitu. Jadi yang paling mendasar gitu ya, kita paham bahwa ya kita menghadapi risiko, sama seperti hari-hari ini kita bicara tentang pandemi ya gitu. Kita akan memakai masker, patuh terhadap protokol kesehatan kan karena kalau kita paham ada bahaya gitu ya. Bahayanya apa ya? Virus itu bisa menginfeksi kita dan kemudian bisa bahkan berakibat fatal ketika kita terinfeksi gitu. Nah, sehingga kemudian kita mau patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi sebenarnya analoginya sama gitu ya. Kita akan bersiap-siap ya melakukan sesuatu kalau kita sadar, kita paham kita punya risiko gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi membuat kita paham bahwa kita hidup di satu wilayah yang beresiko, dan risiko itu bukan cuma 1-2 gitu ya risiko bencana, tapi bisa majemuk, bisa multiple. Nah, oleh karena itu ya kita perlu siap siaga gitu. Nah, siap siaga ini harus kemudian tampil dalam banyak hal, banyak aspek juga gitu ya. Misalnya siap siaganya apa ya? Misalnya harus ada edukasi bencana gitu ya gitu. Karena mulai dari orang teredukasi dulu, baru kemudian nanti kita mau melakukan mitigasi yang sifatnya struktural maupun non struktural yang lain gitu. Nah, ini yang penting sih gitu ya. Ya, kemudian kita berbicara wilayah Indonesia itu kan luas ya. Dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Miangas sampai Rote ya kalau nggak salah namanya ya gitu ya. Itu kan ya timur, barat, utara, selatan itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Dan ada daerah yang kemudian di wilayah misalnya pesisir ya, artinya dia berhadapan dengan risiko-risiko bencana yang berkaitan dengan alam pesisir gitu ya. Kalau ada gempa, ada tsunami, tetapi juga terkait dengan misalnya badai, siklon dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau yang di daerah pegunungan apa? Di daerah dataran tinggi ya bisa kemudian ada banjir, ada longsor, banjir bandang, ini yang kemudian harus diatasi. Nah, jadi edukasi menjadi kunci, dan edukasi yang kemudian juga harus lingkungan mereka gitu, dan apa yang harus kemudian dilakukan di dalam lingkungan mereka tersebut gitu. Dan itu harus punya wujudnya, punya bentuknya gitu ya. Oke, kalau
edukasi gitu ya. Edukasi kan berarti harus ada misalnya semacam kalau itu masuk ke sekolah formal ada kurikulum gitu ya, gitu kurikulum lokal ya enggak, kalaupun tidak harus kurikulum misalnya dia menjadi kegiatan ekstrakurikuler misalnya gitu ya. Nah, tetapi juga nggak berhenti di situ. Ada kurikulum, ada ekstrakurikuler, tapi kemudian sekolahnya nggak aman, ya bangunan sekolahnya nggak aman, ya kan sama juga bohong gitu ya. Jadi ini harus dilihat gitu ya, seimbang nih gitu. Begitu juga untuk aspek-aspek yang lain gitu. Ya berarti memang kalau untuk di Indonesia sendiri itu tantangannya lebih ke karakteristik daerah yang berbeda-beda ya Pak. Ada pesisir, pegunungan dan lain-lain. Ya, Lalu ya. juga tadi edukasi ya, edukasi itu sebagai kunci supaya kita paham resiko apa yang akan resikonya apa dan kita harus melakukan apa gitu untuk mencegah itu, betul ya Pak ya. Ya. Nah, dari tadi kan Bapak juga menyebutkan nih bahwa mahasiswa nih kita sebagai kaum pelajar itu memiliki peranan penting juga nih buat dalam upaya mitigasi bencana ini gitu. Nah, kira-kira boleh dong Pak kasih tips nih langkah yang tepat untuk dilakukan mahasiswa untuk teman-teman mahasiswa baik itu di UPN Veteran Jakarta sendiri atau seluruh Indonesia buat saling membantu gitu mengupayakan Indonesia menjadi negara yang siaga bencana. Ya, jadi menurut saya kalau bicara penanggulangan bencana, bicara tentang mitigasi, ya, kemudian bicara secara khusus mahasiswa, buat saya sebenarnya ada 2 pertanyaan, gitu ya. Yang ini kemudian nanti perlu dijawab oleh teman-teman mahasiswa. Satu, mahasiswa itu bisa apa? Apa yang bisa mereka lakukan? Gitu. Nah, kedua, apakah kemudian mahasiswa siap? Ya, jadi 2 ini yang harus dijawab, gitu. Bisa apa? Dan apakah kemudian mahasiswa itu siap gitu. Nah, kalau kemudian jawabnya, wah saya nggak bisa apa-apa, nah, berarti kan harus melakukan sesuatu supaya bisa, ya kan gitu. Kalau jawabannya adalah saya nggak siap, berarti harus bersiap-siap gitu ya. Nah, siapnya apa, bisanya apa itu yang kemudian harus diperhatikan ya dalam konteks yang seperti apa gitu ya. Kalau kemudian nih mahasiswa terus tinggal di daerah pesisir, ya di daerah pesisir yang misalnya nih sekarang di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang punya potensi mengalami gempa namanya gempa megatrust gitu ya, jadi gempa dahsyat lah gitu ya gitu. Yang punya potensi megatrust misalnya itu ada di selatan Pulau Sumatera gitu ya, khususnya di wilayah Sumatera Barat ke arah gitu, ke arah Selat Sunda gitu. Terus kemudian ada potensi megatrust itu juga di selatan Pulau Jawa gitu ya. Nah, itu kalau bicara megatrust gitu ya. Tetapi kan kemudian juga tadi misalnya saya bayangkan kalau mahasiswa di perguruan tingginya di Solo gitu ya, kita tahu Bengawan Solo itu punya potensi banjir gitu ya, dan itu semakin sering kejadian banjirnya dan semakin besar gitu ya. Nah, jadi kan harus disesuaikan dengan konteks itu gitu, disesuaikan dengan konteks itu. Begitu juga misalnya mahasiswa di Kalimantan. Kalimantan itu kemudian dia rentan ya dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, jadi kan kita harus bisanya apa ya, bisa kemudian menjadi bagian dari pengurangan resiko bencana yang ada gitu di lingkungan kita gitu. Nah, kemudian siap ya harus siap siaga gitu. Siap siaganya itu mulai dari siap untuk kemudian saya mengevakuasi diri gitu ya, siap mengurangi resiko buat diri saya pribadi, tetapi kan kemudian kita harus membantu orang-orang di sekitar kita nih, keluarga saya atau lingkungan tempat tinggal saya atau bahkan kemudian kampung saya gitu ya. Nah, jadi ini harus kemudian dijadikan faktor buat mahasiswa, sehingga saya mau melakukan apa gitu. Apakah saya cuma mau selamat saya sendiri atau saya bisa menyelamatkan orang-orang di rumah saya, atau kemudian saya juga bisa ikut menyelamatkan orang-orang di komunitas saya, di kampung saya. Nah, itu kan jadi beda gitu ya gitu. Jadi dengan demikian gitu ya, maka saya bisa menyiapkan untuk diri saya,
tetapi saya juga bisa membantu untuk orang-orang di sekitar saya siap gitu. Nah, artinya mahasiswa itu bisa menjadi agen untuk pengurangan risiko bencana gitu. Dan itu tentu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas gitu ya, harus kemudian pengetahuannya meningkat, pemahamannya meningkat, ya keterampilan-keterampilan yang terkait untuk pengurangan risiko bencana juga meningkat gitu. Selain kemudian mahasiswa juga bisa siap itu menghadapi kemungkinan misalnya terjadi nih kejadian bencananya ya. Nah, kan harus ada upaya respons ya, upaya tanggap darurat. Nah, mahasiswa bisa masuk ke situ gitu ya, bisa menjadi bagian dari orang-orang yang membantu meringankan situasi emergensi ya, menjadi bagian yang terlibat dalam upaya tanggap darurat bencana. Nah, upaya tanggap darurat bencana itu bisa macam-macam gitu ya. Mahasiswa bisa jadi relawan untuk misalnya search and rescue ya, bisa kemudian menjadi relawan untuk logistik, menjadi relawan untuk rekonstruksi fasilitas air dan sanitasi ya, bisa kemudian menjadi relawan untuk memfasilitasi dan macam-macam ya, atau kemudian juga mahasiswa misalnya yang berlatar belakang kesehatan tentu menjadi relawan medis, atau yang berlatar belakang kesehatan jiwa atau psikologis mereka bisa menjadi relawan psikososial atau kesehatan jiwa. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan, tetapi semua harus bermula dari pertanyaan ini, apakah saya bisa dan apakah saya siap? Kalau saya nggak bisa, berarti saya harus meningkatkan kemampuan saya. Kalau saya nggak siap, berarti saya harus meningkatkan kesiapsiagaan saya. Begitu. Oke, berarti memang kalau ngomongin mahasiswa bisa ngelakuin apa tuh dimulai dari dua pertanyaan itu ya Pak tadi ya, mahasiswa bisa apa dan siap atau tidak menghadapi bencana. Nah, lalu tadi juga ini ya disesuaikan dengan mungkin bisa disesuaikan dengan kita sebagai mahasiswa ini kita tinggalnya di wilayah yang seperti apa, situasinya seperti apa, lalu kita bisa berlatar belakang pendidikannya apa gitu, misalnya di bidang kesehatan atau di pendidikan mungkin jadi relawan pengajar ya Pak ya, bisa ya untuk di tempat-tempat. Iya, oke. Mungkin sebelum mengakhiri podcast ini, boleh Pak kasih closing statement nih dari seluruh diskusi kita pada siang hari ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, pengurangan risiko bencana adalah urusan semua orang. Ya, disaster risk reduction is everyone's business. Gitu. Nah, kita tahu kita tinggal di satu wilayah yang punya banyak risiko bencana ya di Indonesia, dan kita bicara Indonesia itu begitu luas ya, tiap wilayah, tiap lokasi juga punya karakteristik yang khas secara sosial, secara budaya, secara kemudian juga kondisi geologis ya gitu ya, termasuk dengan ancaman-ancaman hidrometeorologisnya gitu. Nah, jadi karena pengurangan risiko bencana adalah urusan semua orang, kita berhadapan dengan risiko bencana yang sangat-sangat tinggi ya, dibuktikan dengan data kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka mau tidak mau ya mahasiswa itu harus juga punya peranan ya dalam melakukan pengurangan risiko bencana. Nah, untuk bisa berperan tadi gitu ya, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bisa ya, apakah Anda siap gitu. Kalau Anda belum bisa, berarti harus jadi bisa, tingkatkan keterampilan, tingkatkan kesiapsiagaan. Gitu, Mbak Safira. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya yang semoga bisa menggerakkan hati para mahasiswa nih, baik itu di UPN Veteran Jakarta sendiri atau mahasiswa di seluruh Indonesia untuk lebih tergerak dalam upaya mitigasi bencana. Oke, sekali lagi Bapak Diki, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Cepungan Bumi Butuh Bantuanmu hari ini ya Pak ya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Saya doakan juga Mbak Safira dan teman-teman Mbak Safira nih, mahasiswa UPN Veteran Jakarta juga selalu sehat dan bisa menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Amin. Baik. Evergreens, kita sudah selesai nih sampai di ujung podcast. Nah, tapi sebelum mengakhiri, saya ingin mengingatkan
bahwa podcast ini nanti akan ditayangkan di Instagram dan juga YouTube BEM UPN Veteran Jakarta. Nah, Sobat Evergreens jangan lupa buat ikut kuis podcast pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 6. Jadi nanti di Instagram Stories bakal ada kuis nih yang akan diambil pertanyaannya dari diskusi saya dan Pak Diki di hari ini di Instagram Story BEM UPN VJ ya teman-teman ya, jangan lupa. Dan untuk 2 pemenang beruntung akan dapat hadiah berupa merchandise khusus dari BEM UPN Veteran Jakarta. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Mari bersama bangun dunia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, Evergreens. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah mengundang saya, teman-teman di BEM UPN Veteran Jakarta. Ya. Terima kasih Bapak Diki atas kesempatannya hari ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya, sehat-sehat ya.